Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dinamika fluida. Anggota kelompok 4, Agnes Thalia Ikustetia, Alvanisa Dwi Pramudia Wardani, Rifa Roshida, Ria Yanatul Hasanah, Septina Miftahul Jannah, Tria Lutfiana, dan Wahyu Laila Agustina. Materi dan pembahasan yang akan disampaikan: 1. Dinamika fluida. 2. Jenis-jenis aliran fluida. 3. Besaran-besaran dalam fluida dinamis. 4. Penerapan fluida dinamis. Dan 5. Contoh soal dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bisa berubah zat cair maupun gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, fluida di sini dianggap sebagai steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan, tidak kental, dan tidak turbulen. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis. Lalu ciri dari fluida dinamis yang pertama yaitu tidak kompresibel, yaitu apabila fluida diberi tekanan, maka volumenya tidak mengalami suatu perubahan. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner atau setiap komponen fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi. Dan yang terakhir yaitu alirannya tunak, yaitu setiap aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Selanjutnya ialah jenis aliran fluida. Yang pertama yaitu aliran laminer. Ialah aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan dengan satu lapisan bergerak dengan lancar. Kata laminer berasal dari pergerakan partikel-partikel fluida yang berdekatan dan bergerak bersama dalam laminasi. Fluida dengan viskositas tinggi dan bergerak dengan kecepatan rendah biasanya termasuk aliran laminer. Dalam aliran laminer ini, viskositas berfungsi meredam kecenderungan terjadinya pergerakan relatif antar lapisan. Aliran laminer mempunyai bilangan Reynolds kurang dari 2300. Lalu selanjutnya yaitu aliran transisi. Ialah aliran peralihan dari aliran laminer ke aliran turbulen. Itu bertambah atau viskositasnya berkurang, maka gangguan-gangguan akan terus teramati dan semakin membesar serta yang akhirnya suatu keadaan peralihan tercapai. Keadaan peralihan ini bergantung pada viskositas fluida. Lalu yang terakhir yaitu aliran turbulen. Aliran yang dimana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran antara serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar. Aliran ini mempunyai viskositas rendah. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds lebih dari 4000. Yang selanjutnya yakni besaran-besaran fluida dinamis. Besaran yang pertama yakni debit aliran atau yang bisa disimbolkan dengan Q besar. Jumlah volume fluida yang mengalir melalui persatuan waktu dapat dinyatakan dalam Q sama dengan delta V per delta T sama dengan A dikali V dikali delta T per delta T sama dengan A dikali V. Dengan Q sama dengan debit aliran, V sama dengan laju aliran air fluida, T sama dengan selang waktu, dan A adalah luas penambang. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran Q sama dengan V per T. Contoh soal, sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai dari pukul 07.20 sampai 07.50 WIB. Jika debit air adalah 10 liter per menit, berapa liter volume air yang ada di dalam bak mandi tersebut? Diketahui T adalah 30 menit, Q adalah 10 liter per menit, dan yang ditanyakan adalah V atau volume air yang ada di dalam bak mandi tersebut setelah selang waktu 30 menit. Jawab,
dari rumus Q sama dengan V per T, didapatkan V sama dengan Q kali T, yaitu 10 liter per menit dikali 30 menit sama dengan 300 liter. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada pembahasan fluida dinamis, fluida diasumsikan ideal, sebagaimana dilukiskan pada gambar tersebut. Lintasan setiap partikel fluida akan membentuk sebuah garis aliran. Fluida ideal tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki kerentanan. Oleh karena itu, banyaknya fluida yang mengalir di A1 sama dengan banyaknya fluida yang mengalir di A2 karena mengikuti kekentalan massa. Jika I1 sama dengan panjang pipa yang dilewati pada fluida yang menambahnya A1, I2 sama dengan panjang pipa yang dilewati fluida saat menampangnya A2. V1 kecepatan aliran fluida di penampang 1 dengan satuan meter per sekon. V2 sama dengan kecepatan aliran fluida di penampang 2 dengan satuan meter per sekon. Viskositas. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lain. Suatu jenis air yang mudah mengalir dapat dikatakan sebagai viskositas yang rendah, dan sebaliknya, bahan yang sulit mengalir dikatakan sebagai viskositas yang tinggi. Menurut Newton, hubungan antara gaya-gaya suatu aliran viskos sebagai gesekan jarak atau viskositas fluida adalah konstan sehubungan dengan gesekannya. Hubungan tersebut berlaku untuk fluida yang kedua, di mana perbandingan antara tekanan geser dengan kecepatan gesernya konstan. Parameter inilah yang disebut dengan viskositas. Pada fluida Newtonian, perbandingan antara besar kecepatan geser dan tegangan gesernya adalah konstan. Materi selanjutnya yaitu hukum Brownlee. Hukum Brownlee menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume selalu bernilai sama di setiap titik sepanjang garis lurus. Secara sistematis, hukum Brownlee dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P1 plus setengah kali ρ1 kali V1 kuadrat plus ρ1 kali G kali H1 sama dengan P2 plus setengah kali ρ2 kali V2 kuadrat plus ρ2 kali G kali H2 dengan keterangan P1 dan P2 menunjukkan tekanan di pipa 1 dan pipa 2 dengan satuan Newton per meter kuadrat. ρ1 dan ρ2 menunjukkan massa jenis fluida di pipa 1 dan pipa 2 dengan satuan kilogram per meter kubik. H1 dan H2 menunjukkan ketinggian penampang pipa 1 dan pipa 2 dengan satuan meter. G menunjukkan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Materi selanjutnya yaitu penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa penerapan dalam kehidupannya, diantaranya yang pertama teori Martello-Caselli, yang kedua Venturi-meter, dan yang ketiga gaya angkat pesawat, keempat penyemprot nyamuk, yang kelima pada tabung pitot. Yang pertama yaitu teori Martello-Caselli. Yaitu laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Laju air yang menyembur dari lubang ini dinamakan dengan laju efflux atau dengan kata lain teori Martello-Caselli. Secara sistematis dapat dirumuskan dengan rumus P kali G kali H1 sama dengan setengah kali ρ kali V2 kuadrat plus ρ kali G kali H2. Jika kita ingin menghitung kecepatan pada zat cair
pada lubang di dasar wadah, maka diperoleh persamaan yaitu V2 sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Yang kedua yaitu venturimeter. Venturimeter merupakan sebuah alat yang bernama pipa venturi. Pipa venturi ini merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali dan untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besar tekanan dapat diperhitungkan. Pada venturimeter terdapat dua jenis yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan menggunakan manometer. Yang pertama yaitu venturimeter tanpa manometer. Dapat dirumuskan yaitu V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H per A1 per A2 kuadrat kali kurangi min dikurangi 1. Sedangkan persamaan venturimeter dengan manometer yaitu V1 sama dengan akar dari 2 kali rho aksen kali G kali H per rho kali A1 min A1 per A2 kuadrat min 1 dengan keterangan V1 merupakan laju fluida pada penampang besar dengan satuan meter per sekon. V2 laju fluida pada penampang kecil dengan satuan meter per sekon. A1 luas penampang besar dengan satuan meter kuadrat. A2 luas penampang kecil dengan satuan meter kuadrat. H perbedaan ketinggian fluida dengan satuan meter. Rho aksen massa jenis raksa dengan satuan kilogram per meter kubik. Rho merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang selanjutnya yaitu gaya angkat pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi adanya pemanfaatan hukum Brownlee yang membuat laju aliran udara tekanan di bawah sayap karena aliran di atas lebih besar maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah, sehingga dapat dirumuskan F1 min F2 sama dengan P1 min P2 kali A. F1 gaya di bawah sayap dengan satuan Newton, F2 gaya di atas sayap dengan satuan Newton, P1 tekanan di bawah sayap dengan satuan Newton per meter kuadrat, P2 tekanan di atas sayap dengan satuan Newton per meter kuadrat. A merupakan luas penampang sayap dengan satuan meter kuadrat. Agar pesawat dapat terangkat ke atas, gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada berat pesawat. Jika pesawat akan melayang dengan ketinggian tetap, gaya angkat pesawat harus sama dengan gaya berat pesawat. Yang keempat, penyemprot nyamuk. Prinsip kerja yang dilakukan dengan menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Akibatnya, cairan dalam wadah tersebut terdesak ke atas selang dan lama-kelamaan akan menyembur keluar. Yang kelima yaitu tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Secara sistematis dapat dirumuskan yaitu
PA plus setengah kali Rho kali VA kuadrat sama dengan PB plus 0. PB sama min PA sama dengan setengah Rho kali VA kuadrat. Kecepatan aliran gas VA sama dengan V dirumuskan sebagai berikut, yaitu V akar dari 2 kali Rho aksen kali G kali H per Rho. Dengan keterangan V kelajuan aliran gas dengan satuan meter per sekon, H beda kedua kaki manometer pada tabung pitot dengan satuan meter, Rho aksen massa jenis cairan dalam manometer dengan satuan kilogram per meter kubik, P Rho sama dengan massa jenis gas dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, suatu zat cair dialiri melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Jika luas penampang A1 sama dengan 10 cm², A2 sama dengan 4 cm², dan laju zat cair V sama dengan 4 meter dikali sekon pangkat min 1, maka besar V1 adalah. Penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui, ditanya dan jawab. Diketahui A1 10 cm per detik, A2 4 cm per detik, B2 4 meter per sekon, dan yang dicari adalah V1. Nah, pada soal ini kita menggunakan persamaan kontinuitas, di mana persamaannya adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Langsung kita masukkan A1 10, V1 kita cari, A2 4, V2 4. Dari sini kita temukan V1 sama dengan 16 dibagi 10 sama dengan 1,6 meter per sekon. Jadi V2 yang didapat adalah 1,6 cm, 1,6 meter per sekon. Kemudian soal yang mudah. Disajikan sebuah gambar sebagai berikut. Diketahui jarak lubang ke permukaan tanah 10 meter. Kemudian jarak lubang ke permukaan air ini atau H kecil 3,2 meter. Kita disuruh mencari kecepatan keluarnya air atau V. Ditanya V. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air atau X. Jarak mendatar itu yang ini, X. Jadi ini nanti lubang airnya itu akan memancur sampai ke titik jarak terjauh di permukaan tanah atau X nanti. Terus yang terakhir kita disuruh mencari waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Jadi waktu yang diperlukan untuk air ini dapat menyentuh tanah ini atau T. Kita jawab yang pertama. Kita mencari kecepatan. V sama dengan akar 2 Karena ini berhubungan dengan tinggi suatu benda, maka kita menggunakan rumus V akar 2BH. Kita lakukan akar 2B atau kecepatan velokitas itu adalah 10. H di sini adalah H lubang ke permukaan, yaitu 3,2. Kita dapat hasilnya adalah 8 akar 2 meter per sekon. Jadi kecepatannya yang diperlukan untuk menyentuh tanah adalah 8 akar 2 meter per sekon. Kemudian selanjutnya adalah X.
Kita mencari X menggunakan rumus 2 dikali akar H kecil dikali H besar. Kita langsung masukkan 2 dikali akar H kecil dikali H besar, di mana H kecilnya adalah 3,2 dikali H besar 10 meter. Lalu kita hitung 2 dikali akar 32. Kita temu hasilnya adalah 8 akar 2 meter. Ya, 8 akar 2 meter. Jadi jarak X ini adalah 8 akar 2 meter. Yang terakhir adalah T. Kita menggunakan rumus akar 2H besar per G atau kecepatan gravitasi. Langsung kita lakukan 2 dikali H besar 10 meter dibagi kecepatan gravitasinya 10. Ini kita coret, berarti hasilnya akar 2 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik ini adalah akar 2 sekon. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 105 PA. Pertama, tentukan kecepatan air pada pipa kecil. Yang kedua, tentukan selisih tekanan pada kedua pipa. Yang ketiga, tentukan tekanan pada pipa kecil jika rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Bahasan untuk soal nomor 3. Diketahui H1 sama dengan 5, H2 sama dengan 1, P1 sama dengan 36 km per jam atau 10 meter per sekon. P1 sama dengan 9,1 kali 105 PA. A1 dibanding A2 sama dengan 4:1. Yang A yaitu kecepatan air pada pipa kecil. Di sini A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 diketahui yaitu 4, V1 diketahui yaitu 10. Sama dengan A2 sama dengan 1 dan V2 belum diketahui. Cara untuk mencari V2 yaitu 4 dikali 10 dibagi 1 yaitu 40 meter per sekon. B. Selisih tekanan pada kedua pipa. P1 ditambah setengah rho V12 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V22 ditambah rho GH2. P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V22 dikurangi V12 ditambah rho G dalam kurung H2 dikurangi H1. P1 sama dikurangi P2 sama dengan setengah kali 1000 kali 402 dikurangi 102 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1 dikurangi 5. P1 dikurangi P2 sama dengan 500 dikali 1500 dikurangi 40.000 sama dengan 750.000 dikurangi 40.000. P1 dikurangi P2 sama dengan 710.000 PA sama dengan 7,1 kali 105 PA. C. Tekanan pada pipa kecil. P1 dikurangi P2 sama dengan 7,1 dikali 105. 9,1 dikali 105 dikurangi P2 sama dengan 7,1 dikali 105. P2 sama dengan 2
2,0 dikali 105 PA. Untuk soal nomor 4, sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm persegi dipasang keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 3,5 cm. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,5 meter per sekon, maka dalam waktu 5 menit berapakah volume air yang keluar dari keran? Pembahasan untuk soal nomor 4. Diketahui A1 sama dengan 616 cm persegi sama dengan 616 dikali 10 kurangi 4 meter persegi. V1 sama dengan 0,5 meter per sekon. R2 sama dengan 3,5 cm sama dengan 0,035 meter. T sama dengan 5 menit sama dengan 300 sekon. Ditanya V2. Q1 sama dengan Q2. A1 dikali V1 sama dengan V2 dibagi T2. V2 sama dengan A1 dikali V1 dikali T2 sama dengan 616 dikali 10 dikurangi 4 dikali 0,5 dikali 300 sama dengan 924 dikali 10 dikurangi 2 sama dengan 9,24 meter kubik.